Untuk selanjutnya ini bikin dongsoy ya, kolak ya. Ini bikin dongyun dulu. Saya pakai ubi sama madai. Direbus dulu ubinya. Dongyun itu itulah apa ya, yang dari ketan bunder-bunder itu loh ya. Bulet-bulet itu loh. Itu namanya dongyun. Biasa kalau di sini untuk kolak ya. Untuk kolak apa saja dicampur dengan apa saja bisa. Bisa dicampur dengan pisang atau dicampur dengan tales. Orang sini menyebutnya wudao, tales itu. Untuk ubinya setelah dikupas, dipotong kecil-kecil lalu direbus dulu ya. Ini mau dibikin dongyun dulu. Nanti dikasih ketan ya. Ini madai. Madainya itu tadi banyak tapi banyak yang rusak ya. Jadi tinggal sedikit ini. Tapi bagiku ya udah cukup itu. Madai ini rasanya itu manis-manis gitu. Lalu dipotong kecil-kecil. Renyah rasanya. Renyah, manis. Kayak bengkuang. Rasanya itu kayak mirip bengkuang. Nah, setelah mateng ubinya airnya dibuang ya. Setelah direbus mateng, airnya dibuang, disaring. Nah, setelah disaring, dilembutkan ya pakai garpu. Pakai garpu lebih mudah. Nah, setelah dilembutkan ini nanti ditambahkan tadi madai tadi. Madainya itu dikupas, setelah dikupas diiris kecil-kecil. Madai itu boleh dimakan mentah loh ya. Ya seperti halnya bengkoang. Bengkoang kan boleh dimakan mentah. Kalau bengkoang di sini boleh ditumis ya, boleh dicampur ditumis dengan sayur. Kalau di Indonesia bengkoang itu termasuk buah-buahan, tapi orang sini katanya termasuk sayur, termasuk golongan sayur. Nah, ini madanya saya potong kecil-kecil. Ini rasanya itu kriak-kriak, renyah, agak manis-manis seperti bengkoang. Dicampurkan. Lalu diaduk-aduk ya biar tercampur merata. Ini namanya dongyun ubi jalar kentang. Kentang. Ubi jalar madai sama ketan. Ini nanti akan ditambah tepung ketan ya. Orang sini yang namanya dongyun itu pasti ada terbuat dari ketan. Meskipun campuran, tapi biasanya campurannya orang sini kan dikasih dalemannya itu apa namanya? Cimai. Cimai yang sudah dilembutkan itu. Cimai hitam, kadang juga selai kacang. Lalu dibulet-buletkan gitu. Itu terbuat dari ketan loh ya. Cuma dalamnya dikasih ini tepung ketan ya ini. Tepung ketan ditambahkan untuk berapa ukurannya ya dikira-kira saja ya. Yang penting tidak terlalu lembek. Karena semua dongyun itu terbuat dari ketan. Tapi ini dicampur dengan ubi
ubi sama madai. Tapi yang biasa dijual di supermarket itu dalemannya itu wijen hitam, kadang itu selai kacang, terus apa lagi? Ubi itu juga ada ubinya. Macam-macam rasa. Untuk ukuran ketannya ya dikira-kira saja, yang penting tidak terlalu lembek. Nah, ini saya pakai tangan saja ya daripada ribet. Biar tercampur merata ketannya. Tepung ketannya biar tercampur merata, diaduk-aduk terus ya sampai pulen, sampai bisa di bulet-buletkan. Kalau terlalu lembek kan nggak bisa dibulet-buletkan. Nah, ini dibulet-buletkan, diuntir-untir, dibulet-buletkan. Setelah tercampur dengan tepung ketan. Nah, seperti ini ya. Dibulet-buletkan semua. Sambil ditekan-tekan biar padat ya. Jadi ini rasanya itu dongyun rasa ubi jalar. Untuk ukuran bulat-bulatnya ya dikira-kira saja. Ini pun juga nggak sama besar. Ada yang terlalu kecil, ada yang terlalu besar. Tapi nggak, lah ini hasilnya. Besar kecilnya ya memang nggak sama, soalnya ya pakai tangan. Ini saya masak sedikit saja, untuk sisanya bisa ditaruh di freezer ya. Kapan saja bisa dimasak, kalau ditaruh di freezer kan tahan lama. Lalu setelah jadi diuntir-untir, dibulatkan, lalu dimasak. Ini saya kasih jahenya yang banyak ya, untuk menghangatkan tubuh. Tapi orang sini ini kasih gula merah ya, gula merah sedikit saja. Orang sini kalau bikin kolak pasti jahe, pasti selalu pakai jahe. Ada yang ditambah dengan kulit jeruk yang kering itu, namanya kube, itu lebih harum. Tapi untuk kali ini saya cuma pakai jahe. Nah, langsung dimasukkan saja. Setelah airnya mendidih, bisa dimasukkan dongyunnya. Dongyun atau bola-bola ketan. Karena yang namanya dongyun pasti terbuat dari ketan. Bulat-bulat ketan. Nah, ini setelah kemampul, setelah naik ya, setelah dongyunnya itu naik, bola-bola ketannya itu naik, itu artinya sudah matang. Nah, udah bertambah besar kalau direbus seperti ini. Setelah matang itu bertambah besar dan mampul naik ke atas. Itu artinya sudah matang. Nah, kalau sudah matang seperti ini, kalau ingin ditambah pisang ya ditambahkan ya. Kalau pisang kan cepat sekali matang. Sekali mendidih sudah bisa diangkat kalau pisang. Nah, ini saya tambahkan pisang ya. Kalau ditambah pisang itu lebih harum.
Bisa ditambah wudau atau tales. Di sini saya kasih pisang 2 ya. Biarkan mendidih dulu. Setelah mendidih bisa langsung diangkat. Karena pisang jangan terlalu mateng. Sekali mendidih ya ini udah langsung matikan saja apinya. Sudah bisa disajikan. Karena sudah mendidih seperti ini, bau pisangnya udah keluar. Nah, ini sudah bisa disajikan dan warna pisangnya itu masih tetap cantik. Karena dikupas langsung dimasukkan. Bisa dicoba.